Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Rahmadani dengan NIM 24109 122200012, mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat angkatan 2024, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini saya mau menjelaskan tentang 8 kompetensi inti dalam kesehatan masyarakat. Kompetensi ini adalah kemampuan yang wajib dikuasai oleh seorang profesional di bidang kesehatan masyarakat. Apa saja? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analytic or assessment skills. Kompetensi ini melibatkan kemampuan mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk memahami masalah kesehatan masyarakat, yang bertujuan untuk menentukan intervensi yang paling efektif berdasarkan data. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, policy development or program planning skills, yang dimana kemampuan ini merancang kebijakan dan program kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif, communication skills. Sebagai tenaga kesehatan masyarakat, kita harus bisa menyampaikan informasi kesehatan dengan jelas dan menarik. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat, cultural competency skills. Kesehatan masyarakat selalu terkait dengan budaya lokal. Jadi, kompetensi ini melibatkan pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya masyarakat saat menyusun program kesehatan. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community empowerment. Di sini, kemampuan bekerja sama dengan berbagai sektor sangat penting. Kita tidak bisa bekerja sendiri, jadi harus melibatkan pemerintah, LSM, komunitas, dan lain-lain. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health science skills, yang dimana ini mencakup pemahaman ilmu kesehatan masyarakat termasuk biostatistika, epidemiologi, dan kesehatan lingkungan. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, financial planning and management skills. Seorang profesional kesehatan masyarakat harus punya jiwa kepemimpinan untuk menggerakkan perubahan. Yang kedelapan, ada memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership and system thinking skills. Kompetensi ini melibatkan kemampuan merancang, mengelola, dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat. Kali ini saya akan mengulik lebih dalam tentang 3 kompetensi yang ada pada 8 kompetensi tadi, yaitu memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health science skills yang mencakup tentang berbagai faktor lingkungan dan populasi yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Kompetensi ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan akibat faktor lingkungan, seperti polusi udara, kualitas air, dan sanitasi, serta memahami hubungan antara dinamika populasi seperti kepadatan atau migrasi dengan penyebaran penyakit. Sebagai contoh, seorang profesional kesehatan masyarakat dapat menggunakan data epidemiologi untuk menemukan penyebab tingginya angka diare di suatu wilayah akibat air yang terkontaminasi. Selain itu, penggunaan teknologi seperti Geographic Information System yang memungkinkan pemetaan daerah-daerah berisiko tinggi terhadap penyakit tertentu, sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih efektif. Kompetensi ini juga mendorong pengembangan kebijakan berbasis bukti, misalnya pengelolaan limbah, industri yang lebih baik, untuk mencegah pencemaran lingkungan. Kemudian, ada mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, financial planning and management skills, yang menekankan pada kemampuan memimpin serta memahami kompleksitas sistem kesehatan. Seorang pemimpin di bidang ini harus mampu mendorong perubahan yang inovatif dan efektif, baik dalam mengatasi masalah kesehatan maupun dalam membangun kolaborasi antar sektor. Misalnya, seorang pemimpin dapat membentuk tim lintas sektor untuk menanggulangi masalah stunting dengan melibatkan dinas kesehatan, dinas pendidikan, maupun dinas pertanian. Selain itu, memahami struktur sistem kesehatan seperti fungsi puskesmas dan rumah sakit sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan dalam memberikan pelayanan. Kepemimpinan juga diperlukan dalam mengelola krisis kesehatan, seperti merespon cepat wabah, penyakit, atau bencana dengan membangun tim yang efektif dan memotivasi mereka untuk bekerja sama menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Kemudian, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership and system thinking skills, adalah kompetensi yang memastikan program kesehatan masyarakat dirancang, dikelola, dan dievaluasi dengan baik. Tahapan ini dimulai dari perencanaan program yang mencakup penentuan tujuan, sasaran, indikator, hingga anggaran yang realistis. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya menjadi krusial agar dana, tenaga, dan material dapat digunakan secara efisien. Sebagai contoh, distribusi vaksin ke daerah terpencil harus dirancang dengan mempertimbangkan prioritas, kebutuhan, dan keterbatasan akses.
Evaluasi program menjadi langkah penting untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan program melalui indikator kinerja, seperti penurunan angka gizi buruk dalam ukuran waktu tertentu. Selain itu, manajemen risiko juga diperlukan untuk mengantisipasi hambatan selama pelaksanaan program, misalnya membuat rencana cadangan dalam distribusi logistik saat terjadi bencana. Akhirnya, laporan program yang baik membantu advokasi kepada pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak video ini. Saya berharap ilmu yang saya berikan tadi dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.